Ya, Pak Yono sudah share itunya, posternya, udah ya. Oke. Udah. Nah, ini udah poster yang paling terbaru ya. Coba saya share screen di sini sekarang. Saya share screen ya. Oke, bisa lihat ya. Jadi pada saat ini sebagai sebuah contoh, pada saat kalian semua Ya udah. Udah, Pak, udah. Udah. Nah, ini ada sebuah contoh, sebuah sharing santuy pada saat kalian partisipasi di dalam kegiatan. Ini kedengeran jelas nggak atau putus-putus lagi? Halo? Masih agak Kedengaran. Agak putus. Lancar. Wah, lancar ya. Putus, Pak, tapi lumayan jelas. Ya, biasa Sob, kadang turun tenggelam. Iya. Coba saya ganti tethering dulu ya. Saya ganti tethering dulu. Ya, kayaknya sinyal di sana kali, Prof. Kedengeran suara saya? Ya, udah jelas, Prof. Oke, semoga bisa lancar ya selanjutnya. Amin. Jadi ini sebuah sharing santai ya. Hilang lagi. Mau dalam hilang lagi. Iya, putus-putus lagi. Halo. Iya, Pak. Halo. Ya, halo, Prof. Halo, Prof. Ya. Tunggu sebentar ya. Saya bilangin kepada anak-anak di bawah supaya jangan pakai internet dulu ya, karena rebutan internet sama saya mungkin ya. Tunggu sebentar ya. Ya, siap. Jelas, Pak. Ya, Oke. Ini merupakan sharing santuy kan ya dari mahasiswa yang ada di kelas saya, berarti ada 3 kelas itu ya akan melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini, sharing santuy ini ya. Sharing santuy bisa kita partisipasi dalam 2 bentuk. Satu sebagai pembicara ya, 2 sebagai penonton. Gitu. Ya. Dalam hal ini Pak Yono telah berperan sebagai pembicara yang judulnya Live 3.0. Ya. Merupakan satu buku yang Pak Yono baca dan Pak Yono merasa ini buku kok menarik banget, memberikan saya pandangan-pandangan baru, inspirasi baru dan sebagainya. Untuk itu saya ingin banget untuk sharing dengan teman-teman saya. Nah, muncullah sharing santuy ini. Jangan sharing santuy itu muncul karena kita nyari-nyari judul gitu. Aduh, aku mesti selesaiin kuliah nih. Apa ya judulnya ya?
ya coba deh ini aja itu aja gitu. Nah itu sesuatu yang bukan motivasi dan inspirasi dari kamu, sebaiknya jangan dijadikan sharing santuy gitu loh. Sampai sejauh ini paham? Paham, Kak. Ya, Prof. Ya. Nah, kalau kita ada seorang teman di kelas ini yang melakukan sharing santuy, kita mesti tunjukin kita punya positive attitude juga. Hilang lagi. Hilang lagi, Prof. Mati Ulang lagi. lagi, Prof. Suaranya. Suaranya hilang lagi, Fitra. Ada apa acara sholat dan sebagainya gitu dan sebagainya. Itu semua kesibukan pribadi masing-masing. Nah, jawaban saya kalau untuk hal-hal seperti itu saya bilang semaksimalnya aja kamu bisa ikut, nggak bisa ikut juga nggak apa-apa gitu loh. Kalau kamu ikut, kamu masuk absen dan dapat apresiasi nilai. Kalau enggak juga jangan pikirannya negatif bahwa nilaiku akan dikurangin. Jangan pikiran negatif seperti itu. Kamu mesti berpikirnya nggak apa-apa untuk kali ini aku nggak bisa ikut, tapi nanti untuk lain kalinya aku akan berjuang lagi untuk ikut kegiatan-kegiatan sharing santai yang berikut-berikutnya. Sampai sejauh itu paham? Paham, Prof. Harus agak dijawab paham supaya saya takut nanti putus lagi gitu loh ya. Ya, paham, Prof. Ya, paham, Prof. Ya. Oke. Ini merupakan sharing santuy yang ke-53, berarti yang ke-1 apa, kedua apa, ketiga apa itu semua pernah dijalankan dan juga ada rekamannya. Kalau kamu motivasi ingin nonton semua sharing santuy, ya itu pun kita juga bisa kasih rekamannya. 53 ini akan diselenggarakan Sabtu 16 April, yaitu hari ini pukul 15.11. Yang saya tahu bahwa kalau khususnya MTI 16 ya itu akan ada kuliah berikutnya. Ya, berarti nggak bisa ikut ya sudah jangan ikut, atau ada yang orang yang canggih dengan kedengeran nggak? Putus. Putus, Pak. Lagi ya, oke. Ya, sekarang udah lancar? Udah. Jelas, Pak. Tumben biasanya lancar terus nih, Prof. Iya, hari ini lagi banyak orang di rumah saya. Tapi saya udah bilangin mereka suruh nggak boleh pakai internet semua gitu ya. Tapi mungkin ada yang bandel kali. Sekarang masih kedengeran suaranya? Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Ya. Oke. Nah, penampilan kita punya poster. Nah, ini juga sesuatu yang kita belajar ya, bahwa kita bukan sekedar langsung bikin langsung bikin sebuah webinar untuk dihadiri banyak orang, tapi kita yang paling pertama mesti bikin poster yang menarik dulu gitu. Nah, ini sebuah contoh. Pak Yono bikin poster dan bikin posternya sendiri lagi ya. Kan nggak gampang ya, mahasiswa seperti kayak Pak Yono yang sebenarnya adalah dosen yang sudah menyelesaikan S3, yang sudah berusia juga ya, usianya lumayan gitu, udah mungkin mendekati 50 minimal lah ya. Terus terus harus kerja juga sebagai wakil rektor dan sebagainya, tapi tetap masih bisa jalanin sampai sejauh ini gitu ya. Dan kelas juga selalu aktif, nggak pernah absen dan sebagainya. Tentu saya sebagai dosen udah menilai tuh dari awal sampai sekarang gitu ya, dan saya beranggapan bahwa bahwa Pak Yono itu good, dalam hal ini good student gitu loh ya. Nanti juga bisa dapat nilai yang lebih bagus juga ya, kurang lebih ukurannya seperti itu dah. Oke, guys ya, coba lihat tuh ada QR code-nya ya, dan sebenarnya Pak Yono ingin jalanin dengan Marviola. Kalau
jalanin dengan itu karena Marviola gini, maksudnya jago untuk apa? Bikin slide lah, bikin QR code lah, bikin tampilan-tampilan lah, itu jago lah dia. Nono cari partner lain, nggak bisa Marviola. Kenapa? Marviola nanti sharing santuinya bakalan banyak karena dia itu udah menyatakan diri dalam tahap untuk mau bikin buku bisnis digital. Jadi kalian pun akan penasaran ya, bikin bisnis digital emang kayak apa sih gitu ya? Bikin buku bisnis digital emang kayak apa sih? Emang bakalan bagus? Emang manfaat? Nah, hal-hal kayak gitu ya, pasti kalian penasaran, sedikit nggak percaya juga, ya paling jadinya jelek gitu. Nah, untuk itu Marviola bertanggung jawab untuk bedah dan transparan dan open kepada para teman-temannya yang ada di sini. Lebih nggak asal-asalan untuk menyelesaikan ini semua. Karena produktivitas yang dihasilkan oleh Marviola itu seyogyanya diharapkannya ya gitu ya untuk bisa dipublikasi. Publikasi artinya apa? Terbit sebagai sebuah buku yang nanti di Gramedia, secara online di Google Book dan sebagainya. Oke, sekarang masih angan-angan ya, masih mimpi-mimpi ya, tapi lagi sedang berusaha diwujudkan. Nah, untuk itu saya anjurkan tuh, Marviola jangan team up dengan Pak Yono deh. Kamu nggak bakal ada waktu gitu loh. Ya, dimulainya dari sono deh ya. Jadi Pak Yono akhirnya hikmahnya juga ada. Jadi apa? Hal-hal yang sebelumnya nggak bisa terpaksa Pak Yono greget ya untuk udahlah gue bisain sendiri gitu loh. Kalau nggak dia akan nyuruh-nyuruh. Ya, Vio tolong bikin itu. Vio tolong bikin ono gitu. Dia akan nyuruh-nyuruh ya. Orang yang nyuruh selamanya nggak bisa. Orang yang disuruh jadi pinter. Itu hukum alam ya. Itu hukum alam yang kita harus ngerti ya. Jadi kamu jangan sok jago gitu nyuruh orang dan sebagainya. Ya, Allah mengatakan ya, yang nyuruh selamanya bodoh. Ya, yang disuruh itulah yang jadi pinter. 16. Ya. Paham nggak? Suara saya masih terdengar? Pasti. Masih, Pak. Masih. Setuju, Prof. Setuju. Masih. Ya, setuju ya. Ya, setuju. Oke, setuju. Nah, untuk ini nanti kita akan sama-sama menyaksikan Pak Yono punya presentasi ini tentang Live 3.0. Saya pun sendiri penasaran tentang ini ya. Terus kalau sharing santuy kalian, harapan saya, berarti nggak harus ya, harapan saya itu bisa dinikmati oleh orang yang lebih banyak. Bukan cuma di kelas ini saja. Nah, seperti perkuliahan ini, itu pun direkam ke dalam YouTube. Ya, berarti kalau kamu cari di YouTube secara publik ya, itu akan menemui kita gitu loh. Berarti kita punya perkuliahan itu bisa ditonton oleh orang di seluruh tanah air. Mungkin bukan cuma itu saja, tapi orang di seluruh dunia. Tapi karena kita pakai bahasa Indonesia, ya, orang yang berkepentingan atau orang yang ngerti mungkin hanya orang-orang Indonesia saja, gitu loh. Nggak ada salahnya dan menurut saya karena ini merupakan ilmu. Ilmu kalau misalnya bisa di-share lebih luas, lebih banyak orang yang ingin menikmati, tentunya pahalanya lebih besar. Apalagi ilmu ini juga kelihatan gratis ya. Kelihatan gratis maksudnya apa? Karena itu tampil di YouTube. Setelah itu kalau orang mau menikmati nggak usah bayar, ya kan? Bahkan kalian itu katanya kuliah, katanya mesti bayar. Setiap bulannya ditagih berapa gitu, mesti bayar. Tapi mereka itu yang langsung open YouTube dan langsung nonton, itu malah nggak usah bayar. Gitu loh. Itu zaman sekarang ya, zaman disrupsi digital itu seperti itu. Oke guys, ya. Selanjutnya, saya mau ngomong-ngomong tentang ini dulu, ya, supaya kita refreshing dikit, karena udah ada beberapa mahasiswa yang sepertinya
nyasar gitu, kesulitan. Harus gimana? Harus apa? Katanya harus bikin ini. Cara bikin ini gimana? Dan sebagainya. Coba kita refresh dikit supaya melalui yang ada itu kita sudah memiliki cukup petunjuk dan kita sudah bisa lakukan tugas-tugas kita. Ya. Ingat yang saya katakan bahwa assignment 1 itu final dinilainya itu akhir bulan ini. Ya, itu kalian harus lebih pahami lebih lanjut dulu. Ya. Pada umumnya kalau dosen-dosen yang lain gitu ya, itu semuanya dikumpulin sampai akhir semester baru dilihat semua dan akhirnya baru dikasih nilai gitu di akhir semester. Paham nggak? Ya, jadi kalau misalnya ada tugas pertama akan diambil kan, ya, terus juga nggak kasih tahu kamu nilainya berapa. Terus ada tugas kedua nih, setelah kamu selesaikan diambil lagi kan, itu juga kalau dosen yang lain pada umumnya itu nggak kasih tahu kamu nilainya berapa. Ya, tugas ketiga UTS, tugas keempat gitu dan sebagainya gitu ya. Kamu nggak akan tahu tuh, Pak nilainya berapa untuk saya ini, itu kamu nggak akan tahu. Tapi kalau sama UR ya, di kelas UR ini kamu akan tahu. Ya, berarti saya udah bilang bahwa tanggal 30 April itu kalian assignment 1 udah final ya, gitu. Nah, setelah itu nanti kamu bisa dapat nilainya. Untuk assignment 1 itu kamu sebenarnya dapat nilai berapa? Sebelum perkuliahan ini selesai. Paham ya, guys? Ya. Paham ya? Ya. Paham, Pak. Pekerjaan seperti itu lebih capek juga untuk dosennya. Ya, saya kalau mau santai gampang. Saya bilang selesaikan tugas-tugas semuanya. Nanti saya nggak usah capek-capek nilai. Nanti pada saat akhir semester baru saya nilai. Ya. Oke. Untuk itu berarti kalian juga harus bisa lebih kerja keras, ya, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak di kelas ini. Gitulah kira-kira ya. Mari kita lihat lagi bahwa di kelas yang kita lagi sedang jalani ini sebenarnya ada 3 kelas, ya, yang terdiri dari MIT 14, MIT 15, dan MIT 16. Emang belum share screen? Waduh. Sorry, saya belum share screen dari tadi ya. Ya Allah, kenapa nggak dibilang? Oke, dari tadi saya belum share screen ya. Jadi yang waktu saya ngomongin tentang ini juga sebenarnya lebih bagus pada saat itu saya share screen nih, ya, tentang sharing santuy yang dari Pak Yono ya. Sekarang saya ke sini, saya ke sini, oke. Copy image. Nah, saya ke grup saya yang gede nih. Nah, grup saya yang gede namanya dapur sih, ya, dapur ini ya, begini. Nah, ada sharing dari ya, gitu. Yuk, ikut semuanya. Oke, bermanfaat pastinya. Dan selanjutnya kalau kalian itu ingin share juga ke orang lain misalnya, ya, Pak Yono katanya lagi juga ngajar di kelas apa, share juga ke situ supaya mereka boleh dong, boleh, ya, biar ilmu ini lebih bermanfaat untuk lebih banyak orang, ya, gitu loh. Ya. Terus dari Pak Suwardi misalnya, ayo sini semua anak buahku semuanya gitu ya. Kalian semua juga harus nonton ya, ini tentang Life 3.0 gitu. Dari teman saya di ini juga boleh. Ya. Ya, semua boleh. Ya. Terus kalau Pak Yono ternyata penontonnya banyak banget, pemirsanya banyak banget, berarti Pak Yono jago. Ya, orang dari jauh-jauh juga udah dengar, wah ini Pak Yono ini semua juga pengen ikut. Ya, ingat loh, zaman sekarang webinar banyak banget, orang udah super males untuk ikut.
ya. Tapi dia akan milih-milih yang menurut dia bermanfaat, dia akan ikut. Oke, guys. Jadi saya balik lagi ke yang tadi ya. Yang tadi mana sini? Tentang MIT. Mana ini MIT? Oke, klik sini. Oke. Ya, saya sudah share screen nih sekarang ya. Ini bisa dilihat ya. Ini semua mahasiswa-mahasiswa saya nih. Nggak banyak sih. Ya, terdiri dari 3 kelas di sini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari MIT 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi total 24 ya. Ada 31. Oke. Nah, yang ada di sini, assignment 1 ini nih, ya, yang ada di sini ya, itu harus diselesaikan oleh MIT 14 dan 15. Ya. 16 nggak usah ya. 14 dan 15. Ayo bilang dong, paham gitu. Jadi saya paham ya. Oke. Ya. Paham, Pak. Coba kita lihatin di sini ya. Kalau kita bilang melakukan BBC di sini itu sebenarnya adalah perkuliahan kita yang sebelumnya yang ada slide-nya dan juga ada videonya. Berarti slide-nya kamu pengen lihat ulang, itu pun bisa. Videonya kamu ingin lihat ulang, itu pun bisa. Nah, setelah itu kita penasaran dengan apa yang kamu pahamin dan apa yang kamu ada pendapat yang lain yang lebih kritis misalnya yang harus kamu tuangkan ke dalam BBC. Seperti saya minta kamu laporannya mana. Gitu sama lah ya. Tapi kita laporannya nggak usah kamu submit print dan sebagainya, kasih saya nggak usah, asal kamu BBC aja di sini udah cukup, saya udah bisa lihat. Ya paham ya? Karena kita sudah jalanin beberapa kuliah itu, nanti kamu disuruh BBC. Berarti apa ya? Baca. Baca. Oke. Buka, baca, komen. Ya, bahasa alay kita lah ya. BBC gitu. Kalau nggak komen. Ya itu ya kurang gaul lah menurut saya ya. Kalau BBC gitu. Udah ketahuan tuh dari Raharja tuh itu ya BBC ya. Oke. Partisipasi dan melakukan sharing santai. Ya, partisipasi berarti kita nonton aja. Melakukan berarti kayak seperti Pak Yono ini lakukan. Ya. Kalau misalnya untuk assignment 1 itu masih nggak keburu, nggak usah terlalu tergesa-gesa gitu loh. Nanti di assignment 2 juga kamu lakukan itu. Ya. Di assignment yang berikutnya kamu juga masih ada kesempatan untuk lakukan itu. Tapi kalau nggak mau berperan sebagai pembicara, nggak apa-apa, nonton aja, ya. Jadi hampir kalau kamu tanya kepada saya ya, emang saya harus lakukan ini? Kamu udah tahu pasti. Saya jawabnya nggak pernah harus. All up to you, ya, up to you semuanya. Kamu bagus, saya apresiasi, ya. Kamu nggak bagus, tetap lulus. Ya. Kamu ngilang ya, kamu nggak lulus. Ya, jadi di tempat kuliah UR itu paling gampang. Yang pertama, ya, jurus yang paling pertama adalah jangan ngilang. Ya, jangan ngilang ya. Ngilang aja pasti nggak lulus gitu. Ya, kamu ikut terus, seruduk terus. Ya, padahal boring atau padahal nggak tahu lah lagi ngomongin apa gitu ya. Tapi kamu hadir terus, itu lulus. Ya. Tapi kalau kamu aktif ya, itu kamu dapat A dan A+, ya. Di kelas saya banyak yang dapat A+. Nanti pada saat kamu lagi mau lulus nih, S2 lagi mau lulus nih, kamu lihat kamu punya daftar nilainya, mungkin ada 1 atau 2 A+, dan kalau kamu lihat pasti dosennya UR. Ya, karena dosen yang lain nggak mungkin mau lah kasih A+ gitu loh ya. Kalau nggak percaya tanya Pak Yono. Pak Yono juga ngajar S2 ini kan ya. Pernah nggak Pak Yono kasih A+ gitu ya? Ya. Iya. Paling tinggi A biasanya. Ya, paling tinggi A ya.
Saya karena saya punya perkuliahan juga sedikit lebih kayak terobosan-terobosan ya. Saya ingin mahasiswa yang bisa ikutin terobosan-terobosan tersebut itu mendapatkan nilai istimewa, dan nilai istimewa itu adalah A+. Kalau A itu berarti masih kayak siapa ya, baik sekali lah gitu lah. Kalau A+ berarti you're very good gitu, you istimewa banget gitu. Saya yakin itu adalah sebuah penghargaan kepada diri kamu sendiri dan kamu ingin perjuangkan untuk itu. Ya. Oke, terus kalau kamu ngomong sama Pak Arko, saya itu sebenarnya mau dapat A+ di kelas kamu, gimana dong? Itu saya jamin lah nggak bakal dapat lah. Ya. Sama Pak Yono juga kamu nggak bakal dapat lah. Kalau saya kuliah lagi, saya kuliah dengan Pak Yono juga nggak bakal dapat. Ya, jadi kalau mau dapat A+ kesempatannya sama UR yang di sini. Ya, nanti assignment 1 akan UR nilai. Kalian akan merasa cukup surprise, kok gampang untuk mendapatkan nilai 150, itu akan agak kaget gitu, kok gampang ya untuk mendapatkan nilai 150 gitu loh ya, karena memang biasanya saya juga nggak pernah pelit nilai, langsung kasih yang paling banyak aja udah gitu loh ya. Pada akhirnya kamu secara keseluruhan kumpulin 1000 begini nih, 1000 ya, di mana kamu muncul SC ya, akhirnya kamu bisa kumpulin nilai yang lebih dari 1000. Lalu kalau kumpulin nilai, emang dapat grade-nya dengan ukuran seperti apa? Nah, ukurannya seperti ini. Kalau kamu kumpulinnya akhirnya dapat 600, ya, antara 600 ke 650 nih, kamu dapat C. Kamu dapat C itu, kamu bisa bilang Masya Allah loh, ya. Masya Allah dapat C gitu ya. Itu kalau di S2 boleh dikategorikan C itu nggak lulus loh. Ya, jadi kita mesti minimal B gitu. Ya, minimal B. Nah, kalau kamu kumpulin nilai yang di atas ini nih ya, kamu kumpulin nilai, dapatnya 720 gitu ya, berarti kamu B-min. Ya. Nah, kalau kamu kumpulin nilai ternyata dapat 910 gitu ya, atau 940 ya, itu kamu A. Tapi kita lihat, wah ternyata saya ada dua SC gitu. Berarti 940 itu tambah 20 poin lagi. Jadi A+. Ya. Insya Allah ya, UR punya kesanggupan untuk memberikan kalian semua nilai A dan A+. Punya kesanggupan itu. Ya, yang penting kalian happy-nya banyak di WhatsApp group, aktif gitu ya. UR pasti rasanya happy. Ya, kalian akrab, UR happy, mau kasih A. Gitu ya. Kalian ngilang-ngilangan, ya udah, pasti nilainya kurang bagus. Oke, dari situ paham ya. Nah, SC itu sedemikian penting karena untuk kamu kalau misalnya tergelincir dikit itu ketolong sama SC. Gitu loh. Oke, guys, ya. Nah, mari kita kembali lagi ke assignment 1 yang saya katakan harus diselesaikan oleh MTI 14 dan MTI 15 di sebelum tanggal 30 April ini ya. Jangan lewatin ya. Kalau lewatin tiba-tiba pada saat saya umumin nih, halo guys, assignment 1 udah saya nilai ya. Ini dia semua gitu ya. Ntar kamu kelihatan kamu 0. Nggak boleh dilewatin ya. Nah, setelah dilewatin, biasanya ada mahasiswa yang bilang, Pak, saya lagi sibuk banget, jadi saya nggak bisa selesaikan ini. Saya late ya, gitu. Telat ya, gitu ya semua. Ya, saya selalu bilangnya oke aja gitu ya. Tapi kalau kamu telat, tentu kamu nggak bakal bisa dapat nilai full lah. Paham ya guys? Oke. Nah, mari saya ngomongin tentang MTI 16-nya ini. Oke. Kalau yang MTI 16, kamu mesti klik ini nih. Nih, klik ini. Ya. Kalau nggak bisa, saya klik dulu ya. Saya klik ya. Klik. Oke. Ini saya mesti kasih ke kalian. Paste di sini ya. Saya bilang MTI 16 mesti bisa fokus di sini. Nah, udah. Berarti kalian udah ada petunjuk ya? Di grup MTI-nya, Prof.
Oh, sorry. Salah. Ya Allah, salah. Salah kamar, Rob. Salah kamar, ya Allah. Ya udah dikopas sama Fitra. Ya Allah. Sorry nih. Ini efek masih pagi nih. Ya. Sorry. Oke, terus dari lanjut ke mana ya tadi? Oke, ke MTI ini sini, ke sini nih. Ke sini, oke. Nah, di sini yang saya katakan ya, di sini bahan-bahan banyak nih, ya. Perkuliahan saya sebelumnya bisa kalian klik dan buka slide-nya. Kalau slide aja kurang ngerti, bisa klik lecture, kamu akan ngelihat videonya. Ya. Jadi untuk MTI 16 disuruh lebih mandiri untuk bisa belajarin yang lama ini. Bila mau open discussion, berarti yuk kita bedah gitu ya. Itu UR siap masuk lagi ke kelas gitu untuk supaya jelasin apa yang diminta oleh mahasiswanya. Ya, paham ya? Saya ngomong pelan-pelan nih, tapi mesti fokus. Kalau masih kurang ngerti, berarti ada videonya ya, ada videonya. Kalian nonton ulang. Jadi saya telah meyakini bahwa nggak ada alasan untuk masih kurang jelas gitu loh. Nah, terus di sini nih ya, karena ini merupakan bahan-bahan dan saya nggak bisa ngelihat bahwa kamu itu sebenarnya selesaikan atau tidak. Saya bisa ngelihatnya pada saat kamu selesaikan yang ini nih. Oke. Nih, mulai sulit nih. Misalnya memiliki akun info dengan bla 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 dan sebagainya. Ada yang bilang, "Saya udah, Pak." gitu. Ya udah, berarti udah boleh skip, udah boleh checklist gitu loh. Oke. Terus BBC materi pertama dengan menggunakan unsur 3P. Kan bingung kan, 3P itu apa kan? Jangan khawatir, bisa klik di sini dan nanti dijelasin 3P itu apa. Maksudnya BBC adalah jangan sampai kalian cuma bilang, bagus, lanjutkan semangatmu, memang kamu hebat, jinja debak, gitu-gitu ya. Jangan cuma gitu aja, maksudnya gitu sih. Ya, lalu harus apa dong? Nah, kamu lihat di sini, gitu. Oke. Terus mengerjakan kuis pertemuan pertama. Kalau di sini belum ada, nanti akan ada linknya, gitu ya. Oke, ini juga harus diselesaikan tanggal 30 April ya. Ya, dan ini akan mendapatkan nilai 100 poin. Ya, paham ya? Oke. Nanti di sini akan ada IME yang kamu harus bisa masuk. Tapi kalian udah pada bikin scoop semuanya. Berarti sudah lebih canggih gitu. Karena selanjutnya saya akan buka kalian punya scoop ya. Oke. Berarti udah lebih canggih. Padahal harus lewatin step-step ini nih sebelum kamu bisa bikin scoop. Nih, membuat scoop gitu ya. Terus BBC gitu ya. Dan sebagainya. Oke. Nanti katanya bikin widuri. Ya, mana ya bikin widuri kok jadi nggak ada di sini. Memang ini ada orang yang mesti diomel-omelin memang karena nggak pernah urusin ini. Oke, ya jadi nanti mesti bikin widuri gitu segala ya. Oke, saya lanjut lagi ya. Nah, saya lanjut lagi, saya ke home lagi nih. Oke. Lihat navigasi yang saya lakukan. Kalian kalau lancar di sini berarti bagus, berarti aman kamu punya kelas. Tapi kalau kamu nggak pernah buka ini, terus nggak lancar ini itunya, kamu nanti kesulitan sendiri, seolah-olah nggak ada petunjuk, tapi sebenarnya petunjuk ada di sini semua. Oke, sekarang kita ke home ya. Oke. Nah, saya ingin fokus di sini, di kelas-kelasnya kita, dan saya ingin fokus di MTI 16 ini. Oke, mereka itu tampil di sini berarti mereka ada scoop-nya.
Scoop itu apa? Nah, gitu kan ya. Ngomongannya begitu sih, ntar ini ntar itu, pusing istilahnya gitu ya. Scoop itu apa? Sebenarnya ada apa namanya? Penjelasan tertulis online gitu loh ya. Nanti coba siapa yang tampilin dah. Siapa yang tampilin dulu lah gitu ya. Aku kasih SC lah gitu ya. Coba dah saya tungguin sekarang. Ayo tampilin. Apa tuh penjelasan scoop? Coba tampilin. Nih, Y-Scoop nih. Visi si Fitra. Ya, dia tangannya nggak tahu kenapa cepet banget. Oke, kita kesini, kita klik ya. Oke. Padahal saya pengen omel-omelin dia tuh. Ya, kerjaannya nggak beres-beres. Nih, ini kenapa scoop dan sebagainya ini diceritain di sini. Oke. Tapi kita nggak mau ngeliat. Sekarang nanti kamu baca sendiri. Ya, di sini saya sesuai janji saya mesti bilang SC gitu ya. SC buat gitu. Tapi saya punya emoticon yang kurang happy lah. Nih yang ini nih ya. Nah, SC-nya kurang ikhlas nih, Prof. Ya, saya kurang ikhlas sih kasih dia SC sih ya. Ya udah. Oke, tapi minimal saya bisa jujur kalau saya lagi kurang ikhlas. Jangan sampai kurang ikhlas juga dipendam dalam hati gitu loh. Ya. Oke, nah di sini akan terdiri dari scoop-nya masing-masing nih. Ya, mari saya jelaskan scoop itu dengan bahasa saya sendiri. Ya, artinya begini, pada saat kamu ingin lakukan apapun, kamu pasti lakukannya dengan membeli atau membuka sebuah map dulu. Map ngerti nggak? Map itu bukan map peta ya, bukan ya, tapi map yang untuk kita isi barang gitu. Aduh, map gimana sih jadi? Map kerja gitu ya, atau map kerja. Nah, bukan ya kurang lebih kayak gini lah. Nah, ini kayak gini nih. Oke, ini namanya map nih ya. Bukan, jangan pikirannya map peta ya. Ya, map Folder, ini nih ya. Pak. Folder. Ya. Bundel lah. Bundel lah, folder lah, map lah gitu lah ya. Nah, jadi scoop itu adalah sistem kuliah portofolio. Saya yakin sepanjang hidup kalian, kalau kalian lagi mau kerjakan sesuatu, itu pun kalian mulai dari sebuah map, sebuah folder gitu ya. Kalau kalian lagi ambil mata kuliah, ada 7 mata kuliah, kebanyakan kalian itu akan ke Gramedia dan membeli 7 map. Masing-masing kamu tulis depannya gitu ya, ini mata kuliah apa, ini mata kuliah apa, ini mata kuliah apa, ini mata kuliah apa, dan sebagainya. Supaya nggak kececer-cecer. Nanti kamu bikin catatan-catatan, ada fotokopi-fotokopi, semuanya kamu masukin ke dalam map tersebut. Ya, lalu assignment satu persatu ya, kamu juga masukin ke dalam situ semuanya. Kamu ingin rapi karena kamu ingin melakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Kurang lebih seperti itulah. Ya. Sebagai contoh juga, kalau kamu ada kasus, jangan sampai ada ya, ada kasus berarti kamu ke kepolisian dan sebagainya gitu. Ya, akhirnya kamu katanya dipanggil ke sana dan kamu duduk di depan polisi. Dia akan membuka map. Gitu ya, mungkin tentang riwayat apa ya, kriminal atau kejahatan kamu yang dia sudah ada catatannya di situ, termasuk foto kamu di situ juga ada. Dia lihat dulu foto yang itu di sini sama nggak dengan orang yang duduk di hadapan dia. Terus dia tanya-tanya, kamu lahir kapan? Kamu namanya siapa? Kamu ada istri 2 kok, banyak ya. Terus anak berapa dan sebagainya itu udah diomong-omongin. Dari map itu atau dari portofolio kamu. Ya paham ya. Nanti kamu katanya lagi mau bikin project. Katanya kamu dapat orderan bikin sebuah rumah. Itu semua nggak lari daripada sebuah folder atau sebuah map. Cuman orientasi pikiran kita itu manual. Sekarang saya lagi mau bawa kamu ke alam digital yang kamu itu sudah terbiasa, yang manual itu tanpa berpikir bahwa kamu akan lakukan itu. Pertanyaannya atau tantangannya adalah bagaimana kamu bisa lakukan itu secara online. Nah, itu terobosan-terobosan di Raharja seperti itu dengan adanya scoop kemana-mana.
Ya, jadi kalau saya bilang scoop, nah gitu kan. Masih kementerian gitu ya. Scoop migas dan sebagainya ya. Ya. Ya, jadi berarti saya mesti bilang scoop Raharja. Nah, mulai banyak ya. My scoop apa, menu scoop apa, scoop apa, scoop apa, scoop apa, scoop apa, gitu ya. Nah, terus kalau kita penasaran dengan scoopnya nih, scoop nih, sistem kuliah portofolio scoop gitu ya. Semantic Scholar.org ya. Heran bisa masuk ke sini berarti jago nih. Tunggu ya, saya klik dulu. Oh, ini paper ya. Berarti ini telah terpublikasi nih. Ya, di Semantic Scholar. Berarti kalau kita ke Google Scholar juga ada nih scoop nih. Google Scholar. Oke. Klik sini. Ya. Jadi kita sejalan dengan ilmiah, kita nggak takut. Aduh, scoop Raharja. Nah, ini sistem kuliah portofolio, bla 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 dan sebagainya. Scoop juga ini, ya. Nah, ini scoop kegiatan, gitu ya, scoop gitu ya. Nanti berarti tantangannya ada yang Scopus nggak? Gitu loh. Mungkin yang S2 ada nih, yang S2. Scoop gitu ya. Ini semuanya terkumpul di Neliti, scoop tuh ya. Scoop dan sebagainya. Jadi jujur kita pengen berbangga dikit nih. Boleh ya berbangga dikit, karena kita sama-sama Raharja sih. Kita berbangga bahwa kita bukan cari-cari ilmu dari tempat lain untuk dibelajarin di Raharja. Raharja adalah pencipta ilmu yang keren, yang bagus, yang diyakini diadopsi oleh perguruan tinggi lain atau masyarakat luas. Itu tujuan kita. Jangan ujungnya belajar aja. Belajar artinya ilmu dari tempat lain. Ya, kamu bisa nggak menciptakan sebuah ilmu atau ide yang bagus, yang bermanfaat? Itu tantangannya. Yang kata orang kreativitas tanpa batas, inovasi tanpa batas. Tanpa batas artinya apa? Artinya ya udah habis semuanya, udah diambil sama teman gua, udah nggak ada lagi. Itu artinya terbatas. Tanpa batas artinya nggak pernah habis. Yang namanya kreativitas itu nggak ada habisnya. Yang namanya inovasi itu nggak ada habisnya. Itu loh yang harus dalam pikiran kita. Sistem informasi adalah, itu saya paling males. Kenapa? Itu kata orang lain. Yang katanya nun jauh di sana, di Amerika, ada orang yang ngomong bahwa sistem informasi adalah gini. Terus kita itu satu kampus saja, semuanya ikutin apa kata dia. Ya itu saya paling males. Saya mendingan bilang, kalau menurut saya, sistem informasi itu adalah, mesti begitu. Ya, menurut yang si bule yang di Amerika, sistem informasi adalah itu, menurut saya sih salah. Tapi bukannya dia bodoh, tapi dia itu punya kearifan lokal di sana. Tapi kalau sistem informasi yang menurut kearifan lokal di Indonesia, ini kayak begini. Nah, itu kamu pandai jadi orang yang kritis, yang nggak cuman disuap-suapin dulu. Pada saat kamu lagi mau disuapin, langsung kamu melotot ke dia. Kenapa aku harus disuapin? Emang aku tidak memiliki dua tangan? Aku bisa suap sendiri. Itu maksudnya. Oke. Jadi kurang lebih begitu, dan saya yakin masuk ke Scopus juga udah ada pasti di Scoop ini, ya. Masuk ke Scopus juga ada. Terus kita mulai klik di sini ya. Klik. Oke. Nah, ini adalah Scoop-nya Danang Andrianto. Saya pun sedikit penasaran dengan mahasiswa saya yang satu ini. Danang ada nggak sekarang? Kalau ada, saya hadir. Oke. Ya. Jadi saking kayak seperti MTI ini nggak pernah ketemu, ya. Nanti kadang-kadang kita kuliah online terus begini nih, nggak pernah ketemu. Kalau saya di Alphabet Inkubator bilang, yuk kita kumpul yuk, pada nggak bisa, gitu ya. Tapi tetap kita mau lulus,
saya tetap penasaran dengan mahasiswa saya yang satu ini. Ya, saya nggak mungkin maksa dia untuk datang. Saya kepoin, ya. Saya mulai kepoin dari Scoop ini. Terus dia ada sebuah kata-kata ya, kata-kata gini. Saya mulai menafsir gitu ya, bahwa dia itu hati itu sukanya apa. Ya, apa? Bersama kekuatan besar ada tanggung jawab yang di sini ada beberapa profil-profil nih. Ya. Misalnya saya klik, nah kalau di sini masih belum tampil, itu Danang tolong harus ada rasa penasaran yang tinggi. Masa gue nggak bisa tampil gitu ya? Dan saya tampil. Kenapa di tempat kamu tampil ya? Waktu awal bikin tampil, cuman kemarin ada perbaikan, jadi nggak tampil, belum saya cek lagi sih. Ya, ilmunya beda. Dan nanti kamu bisa sharing santuy perihal ilmu ini kalau kamu jago. Jadi begini kamu sharing santuinya. Hey, kamu kan sering bikin cermin kan? Terus sering kan tiba-tiba tampil, tiba-tiba enggak kan? Itu kamu belum tahu ilmunya. Kalau kamu mau tahu ilmunya, dengar sharing santuy saya ini. Nah, mesti kayak gitu. Baru kamu punya kapasitas yang bagus dan memberi manfaat banyak kepada orang lain. Ya. Terus kalau misalnya kamu lagi ngomong tentang apalah gitu ya, tentang apa gitu ya, yang kamu dapetin dari YouTube, dapetin dari Google, kamu gunting-gunting terus kamu ngomongin, orang bakal berpikir ya, aduh gituan gue bisa sendiri. Nanti nggak, zaman sekarang nggak usah lu yang kasih tahu lah, gue bisa sendiri. Ya, tapi sekarang cermin lu kan hilang-hilangan kan gambarnya kan, lu nggak tahu kan, sini gue kasih tahu. Nah itu tuh nggak bakal kamu ketemu di Google, nggak bakal kamu ketemu di YouTube. Kamu jadi berguna, kamu jadi bermanfaat, kamu jadi mahasiswa A dan kamu jadi mahasiswa A+. Di situ kurang lebihnya, oke? Ya. Nah, saya lihatin di sini nih, bla 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 dan sebagainya. Oke ya. Menurut saya menarik ini si Danang nih, ya. Menarik nih. Pengen banget saya ketemu dengan beliau ini nih, ya. Nah, sekarang saya klik dia punya Biduri karena memang penasaran sih, saya klik dia punya Biduri. Nah, gini, ya. Terus kan foto belum keluar, ya. Bikin saya tambah penasaran. Ya. Nah, saya tahu nih si Danang dari Solo gitu ya. Solo itu saya cuma tahu Solo dulu saya sering ajak anak saya pergi ke Solo untuk tanding bulu tangkis. Oh, ini udah keluar nih, ini Danang. Ya Allah, pakai apa ya? Pakai masker lagi. Jadi saya kurang jelas nanti kalau ketemu beliau ini saya nggak bisa kenal gitu loh ya. Oke, terus katanya ada kantor dan sebagainya, saya bisa tahu nih tentang beliau ini. Terus ada info, ada email dan sebagainya. Nah, di sini. Wah, pendidikannya lagi S2 nih di MTI nih, alhamdulillah. Wah, dia dari Esa Unggul nih sebelumnya nih. Waduh, saya kenal banyak orang-orang Esa Unggul. Ada Bu Suryari Purnama. Kenal nggak kamu sama Bu Suryari Purnama? Warek 4 kamu? Nggak pernah ketemu, nggak pernah ada ya di angkatan saya, Pak Ur. Siap. Oke. Oh, saya tahu nih di Esa Unggul Sistem Informasi nih, ya. Terus ada di BSI juga nih. Ini di BSI juga saya kenal baik rektornya, ya. Prof. Wahyudi ya, nih itu saya kenal baik waktu WA nama saya kalau nggak percaya. Nih di sini nih Wahyudi nih. Nih Wahyudi rektor BSI ini. Ngomong apa dan sebagainya gitu loh ya. Udah sahabat bulu tangkis saya itu ya. Oke. Oh, jadi saya tahu tuh bahwa beliau ini Danang itu dari BSI, dari Esa Unggul dan sekarang ke Raharja. Ya, sekarang sedikit penasaran. Waduh, berarti Raharja bagus dong. Dulunya di Esa Unggul, emang Esa Unggul nggak ada S2? Ada S2 ya. Tapi maunya di Raharja. Berarti dia mungkin mendengar nama baik dari Raharja. Alhamdulillah gitu. Itu semua saya lagi kayak ngigo sendiri ya, lagi ngomong sendiri gitu dengan ini gitu ya. Terus pekerjaan dia kayaknya menarik nih. Ini dia kayak begini, staf pelaksana dan sebagainya, kebanyakan dia PNS nih, gitu ya. Di provinsi DKI Jakarta lagi, wah alhamdulillah saya ada mahasiswa yang keren, ya sebagai staf pelaksana pusat data dan informasi kepegawaian di provinsi DKI Jakarta.
wah ini mahasiswa keren banget nih gitu loh. Ya, kurang lebih begitu ya. Ya. Jadi kamu mesti, menurut saya, saran saya ya, ininya bagusin, lebih bagus dari ini. Ya, Siap, kalian Prof. bisa ngomong, bisa juga di LinkedIn. Ya emang bisa, di mana-mana pun bisa. Ya, tapi Widuri nanti sesuatu yang kuat. Nih ya, kalau saya gini ya, copy ke sini, saya paste. Widuri keluar nomor pertama. Ya, Widuri itu kuat banget. Kalau kamu Google search, dia akan keluar duluan. Ya, jadi saya kalau ke sini nih ya, saya bilang Untung Raharja ya. Dia akan keluar Widuri duluan sebelum yang lain-lain loh. Katanya Aptisi juga ada, terus katanya LinkedIn juga ada, katanya Google Scholar juga ada, katanya apalah segala yang lain itu juga ada ya. Di Alphabet Incubator katanya juga ada, di Sinta katanya juga ada ya. Di ResearchGate katanya juga ada, bla bla dan sebagainya. Tapi yang paling pertama Widuri itu loh. Ya. Nah, sekarang kamu penasaran. Dosen gue siapa sih? Dia ngomongannya banyak. Aku penasaran gitu kan ya. Itu kamu bukan datang cari saya, bukan. Kamu pakai handphone kamu klik-klik gitu kan ya. Kamu klik, cari dan sebagainya. Waduh, ngomongannya banyak. Ya, wah nggak pakai masker gitu loh. Jadi bisa kelihatan, nah yang ini nih. Tapi sebenarnya saya udah jauh lebih tua dari ini. Ini kayaknya 10 tahun yang lalu deh. Ya. Terus ininya panjang nih di sini. Ya, kamu penasaran dengan Scopus ID-nya misalnya, ID Sintanya, Nira karena saya sebagai asesor dikti, NID-nya, NIP-nya, NIDN-nya, gitu ya. Terus Google Scholar-nya, ORCID, ResearchGate, apa dan sebagainya, itu semua ada di sini. Ya, berarti sesama dosen, ya, apalagi dia lagi penasaran, lu lebih jago apa gue lebih jago gitu ya, dia akan cari sendiri, gitu loh. Ya, ya. Nah, kalau saya jadi dosen itu lakunya bukan main, siapa juga mau gitu. Karena cuman orang pikir bahwa Untung Raharja itu yang milik Universitas Raharja gitu, jadi nggak narik-narikin gitu untuk sini lu kerja sama gua aja begitu loh. Oke. Jadi saya masukin ke sini, orang udah otomatis tahu. Ya. Lalu bagaimana orang luar negeri tahu? Itu juga gampang banget. Tinggal ditranslate, langsung jadi Inggris semua. Cara translate-nya gimana ya? Cara translate-nya pokoknya translate gampang lah. Ya, tinggal pencet satu tombol translate, udah semuanya ke translate. Tombolnya nggak ada nih. Ada yang bisa nggak? Kalau ada yang bisa, ajarin saya coba. Dapat SC juga deh. Ayo, ada yang bisa nggak? Pencet satu tombol, langsung semuanya Inggris. Biasanya kadang-kadang keluar tombolnya nih di sini nih ya, translate gitu dan sebagainya. Kalau dicari di Google sih di fasilitas web browsernya, Prof. Kalau saya langsung berubah, Prof. Oh gitu. Kalau iya. Ada di extension-nya gitu. Coba Iya, setting, Prof. Setting. Oke, kamu share, Danang. Kamu share. Bentar, Prof. Ini kalau Danang udah tampil ya, Prof ya? Yang Untung Raharja. Oh, yang Untung Raharja. Tadi coba kamu klik Untung Raharja. Ya, terus itu juga ada tulisan penggunanya, kamu mesti hilangin ya. Ya, kalau URL nggak ada untuk penggunanya. Oh iya, Prof. DJA. Oke, klik. Nah, di sini langsung sih. Yang ini, Prof. Oke, kamu translate ya. Udah Inggris semua ya. Oke, ya. Nah, langsung Inggris. Ya.
Jadi orang luar negeri juga di tag saya itu pakai cara begini. Ini Untung Rahaja jadi Laki Rahaja, masya Allah. Ya udah, jadi dia translate seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalian ngerti gitu ya. Intinya saya mau bangga dengan mahasiswa-mahasiswa saya. Saya mau mereka punya biduri cakep-cakep, bagus-bagus semua gitu loh. Tapi kalau belum sampai tahapannya, Danang, belum sampai tahapannya, karena itu assignment berikutnya dan sebagainya, ya kamu boleh santai dulu gitu loh. Oke, saya ambil alih lagi ya. Oke. Jadi itu tentang biduri. Terus coba saya balik lagi, misalnya saya balik lagi ke sini. Ini biduri, profil lah, aktivitas perkuliahan, cermin, quote dan sebagainya. Nah, yang saya ingin katakan adalah nanti kalau Danang dapat nilai bagus, ya ada yang penasaran atau nggak percaya, masa iya kamu dapat nilai bagus, gue nggak percaya gitu ya. Itu semua harus bisa terjawab di scoop. Itu aja. Ya, scoop ini setelah beberapa tahun kemudian tetap ada, nggak bakal dihapus. Jadi ini merupakan aset kamu. Ya, bukan aset saya, bukan, tapi aset kamu. Kamu yang sebagai username passwordnya gitu ya, kamu yang memiliki ya, kamu yang berhak untuk delete juga. Suatu hari kamu nggak suka, kamu yang delete. Tapi kalau itu merupakan hasil jerih payah kamu, 10 tahun kemudian kamu pun bisa nikmati. Mungkin kamu waktu itu nikmati dengan anak kamu. Ya, kamu bilang, nak sini nak. Ya, waktu itu Papa kuliah di ini ya. Nah, ini semua hasil kuliah Papa di sini nih. Nih, bikin project kayak gini nih. Nih, hasilnya kayak gini nih. Itu semua masih ada. Dan itu sebenarnya jujur ya merupakan kebanggaan dari UR saya sendiri. Ya, saya sendiri punya kegiatan semuanya bisa diaudit. Ya. Kalau dosen yang lain saya ragu kalau misalnya diaudit. Ya, kalau kerjaan saya siap diaudit kapanpun. Oke, jadi untuk itu kalian coba ikut saya semangatnya. Ya kalau gitu aku pengen sebaik-baiknya untuk diriku sendiri, gitu loh. Bukan untuk kelas ini, bukan untuk Rahaja, tapi untuk dirimu sendiri, gitu ya. Nah, saya lihat lagi ke scoop yang lain misalnya. Saya klik lagi ya, saya klik lagi home lagi. Oke, di sini saya mau lihat Kuko. Ya, nah kelihatannya Kuko belum bagus, ya karena masih perboden katanya, ya belum ada upaya untuk ini tampil misalnya. Mungkin jawabannya waktu itu sama lah ya, bahwa waktu itu enggak kok tampil, sekarang kok jadi enggak. Namun itu menjadi tanggung jawab kamu, ya pada suatu hari kamu lagi makan malam dengan teman-teman, katanya pengen nunjukin kamu punya map, kamu punya scoop, kamu punya portofolio ya, pengen nunjukin, ya kok perboden, nah kayak gitu ya, akhirnya yang jelek kamu sendiri. Ya, kalau saya ingin banggain mahasiswa saya di depan dosen yang lain, saya bilang coba deh, aku punya mahasiswa, scoopnya bagus-bagus semua. Terus itu orang bilang coba buka satu, saya buka, perboden, jelek kan? Ya lu jelek, gue juga jelek. Nah, gue malu gitu loh ya. Akhirnya, udahlah ini anak jangan kasih nilai bagus ah. Gitulah jadinya. Ya oke, nama saya siapa, MTI Raharja, terus ini bla bla bla, waiting dan sebagainya gitu ya. Ya, ini masih super sederhana, tapi mungkin nanti akan diperjuangkan oleh Kuko menjadi jauh lebih baik lagi ya. Lalu saya juga kadang-kadang penasaran di bagian belakangnya. Ya, ada si Anggi yang peduli. Ya, kayak gini nih, saya mau udah kasih nilai ke dia peduli. Gitu. Ada apa ya? Kalian tuh siapa sih ya? Alia ya. Ada Alia yang peduli gitu ya. Terus ada Laura yang peduli ya. Herannya Laura peduli di semua. Ya, jadi Laura itu langsung kesan di saya itu ini anak bagus. Ya, yang tadi itu siapa tuh sebelum Kuko si Danang ya, ada Laura juga. Ya, liatin ya. Ada Danang ya. Nah, di sini ya. Ada Kuko, ya berarti Kuko bagus.
peduli. Ada Hairit, ada Anggi, ada Alian, ya, ada Yono. Oke, berarti baru banget ya pagi ya. Ya, terus ada Imam, ada Aulia, ada Laura. Ya, saya udah coba liatin, saya perhatikan bahwa Laura selalu ada, gitu ya. Nah, kesan saya kepada Laura bagus. Gitu. Nasya, nanas madu saya nih ya. Nasya Safira Rahaja, ya Allah keren banget ini ya. Ada Rahajanya juga di situ tuh. Saya untung Rahaja kan, dia Nasya Safira Rahaja. Jangan-jangan family nih sama saya nih gitu ya. Pikirannya begitu kan ya. Hai, you found my scoop, tapi nggak kelihatan nih ini apa foto kerennya di sini. Nafira di sini ya. Terus ada Kuko, ada siapa dan sebagainya. Ada Laura juga sih, ya saya tahu. Kemarin masih jauh lebih dikit dari ini. Kemarin saya lihat jauh lebih dikit ya. Si Laura duluan ya. Dia selalu paling pertama katanya gitu. Ada Anissa. Hai Nisa. Ya. Terus siapa ya? Terus ada Setiadi yang nggak tahu orangnya ada di sini apa enggak. Intinya dia belum bikin skupnya. Ada nggak Setiadi? Nggak ada. Oke. Terus ada Diki. Ya, klik sini Diki. Oke, sama ini apa? Gambar belum tampil. Ya. Gambar untuk tampil, di sini saya cerita dikit ya. Gambar untuk tampil mesti ada ilmunya. Karena saya nggak izinin gambar itu untuk di-upload ke dalam server ini. Ya, supaya server ini bisa saya handle walaupun gede banget gitu. Walaupun setelah 10 tahun, walaupun udah 20 tahun, saya tetap masih bisa handle ini server. Ya, kenapa? Karena saya nggak izinin gambar untuk masuk. Saya nggak izinin video untuk masuk. Yang bisa masuk cuma linknya. Ya, gambar linknya mana untuk ditampilkan di sini. Ya, terus YouTube linknya mana untuk tampil di sini. Kalau kamu mau upload videonya itu saya nggak izinin. Ya, karena saya mesti jagain dia punya backup. Ya, server itu mesti dijagain. Server juga mahal. Ya, kamu mesti beli server. Kamu mesti backup server, itu semuanya duit semua. Ya, AIMI ini udah berjalan lebih dari 20 tahun. Oke, dari 2001 2002 mungkin ya. Itu sampai sekarang masih jagain semua konten-konten yang ada gitu ya. Jadi kalau kamu mau tahu sejarah-sejarah Rahaja, lebih banyak ada di AIMI daripada di Rahaja ACID. Ya, dulu 10 tahun yang lalu Rahaja ngapain, 15 tahun yang lalu Rahaja ngapain, itu lebih banyak ceritanya di AIMI daripada di Rahaja Acid. Oke, ini adalah siapa nih? Diki. Ya, Diki. Oke, dia memiliki LinkedIn. Widuri belum. Ya, emang belum sampai sih itunya apa ini. Saya kan jadi akhirnya penasaran dong, saya klik LinkedIn dia. Oke, nah ini adalah Diki. Dia itu adalah di Icon Plus, freelance web developer, all my project di GitHub, Diki Saputra 15. Feeling saya nih, kok keren ini anak, gitu loh. Mahasiswa saya ini kok keren. Wah, alhamdulillah punya mahasiswa begini keren di kelas saya ini, begitu. Ya, itu saya belum ketemu dia, ketemu juga belum pernah, gitu ya. Mungkin minggu lalu pernah halo-haloan melalui Zoom ini ya. Nah, akhirnya saya mengenal Diki dari sini. Ya, suatu hari itu kalau saya benar-benar ketemu Diki, saya tahu ini siapa. Bukan ngomongannya mulai dari awal lagi. Ya, kadang saya tahu umur dia berapa. Kadang saya tahu dia itu udah nikah atau belum, punya anak atau enggak, itu semua saya tahu. Ya, kok zaman udah sampai begini banget? Nah, yang saya ingin sadari kepada kalian bahwa zaman itu udah begitu banget. Ya, wah, ternyata dia dari Banten Jaya. Langsung saya kesannya apa? Wah, ini mah temennya Pak Yono yang lama gitu loh, ya. Atau mungkin murid atau mahasiswa Pak Yono yang lama ini gitu ya. Alhamdulillah ya, pasti berkat pengaruhnya Pak Yono sampai Mas Diki ini mau bergabung di Raharja gitu loh. Oke. Terus apa lagi?
Aduh, mana sih LinkedIn ya sini ya. Terus mundur lagi ya. Nah, kurang lebih begitu. Beberapa BBC merupakan beberapa mahasiswa yang peduli, yang support teman-temannya. Itu alhamdulillah ya. Dan yang lain-lainnya misalnya siapa lagi? Ayu ya, Ayu. Ayu di sini nih, Ayu nih. Pada saat kita klik, Ayunya this is somewhat embarrassing katanya. Aduh, sedikit malu-maluin nih. Kenapa gitu? Kebanyakan link yang dikasih ini nih masih belum benar gitu loh ya. Cuman tanggung jawab siapa? Harus tanggung jawab Ayunya sendiri ya. Yang penasaran, yang teriak-teriak, kok begini sih gitu. Kan gue udah kasih yang ini yang benar gitu ya. Kenapa kok masih kayak gini sih gitu ya. Itu mesti diomongin. Tapi kalau di WAG nggak pernah diomongin gitu ya. Tapi ini masih kayak gini. Kesan saya sebagai dosen itu agak kurang bagus gitu ya. Jadi mahasiswa ini peduli nggak gitu? Itu otak saya pasti mikirannya kayak gitu. Ayu ada di sini nggak? Kalau ada say hello. Ada ya? Ada ya Ayu ya? Baru sembuh, Prof. Oh iya. Ya. Di samping itu Ayu juga mesti pahami bahwa semua sibuk, super sibuk dan sebagainya. Tapi lebih mengapresiasi bahwa di tengah kesibukan masing-masing yang tentunya ada, tapi dia masih peduli gitu loh ya. Jadi ini harus diberesin tentunya ya. Nanti kalau kamu nilai bagus, semua orang pada penasaran dan semua orang pada klik di sini. Kenapa ini mahasiswa dapat nilai bagus? Kenapa gitu loh. Semua pada penasaran dan kamu di digital era, di zaman disrupsi ini ya, kamu tampil di hadapan orang tentang kamu punya mata kuliah yang dosennya UR gitu loh. Oke. Jadi untuk ini cukup sampai di sini ya. Saya mau masuk ke pelajaran. Oke guys, dilihat di waktunya udah 9.14 ya, berarti tadi udah dijalankan 1 jam lebih tuh. Lagi ngomongin tentang itu. Oke, sedikit kita udah sampai sini ya. Kurang lebihnya kita gambaran ya. Tunggu bentar. Di sini sebutannya changing how we design. Jadi desain kita udah super kayak seperti emang ini mobil seperti kayak gitu ya. Develop ya, manage products and company gitu ya. Jadi emang ini mobil atau ini sepeda atau ini motor gitu kan ya. Kok bukan di jalanan? Itu udah coba sesuai dengan imajinasi kalian semua masing-masing deh. Ya, mau kemana gitu ya? Itu bukan kamu nyetir, ya kiri kanan gitu bukan. Ya, kamu pencet, kamu punya destination kemana? Terus habis itu kamu ngobrol dengan teman kamu yang katanya ini berduaan, gitu ya. Atau kamu baca buku, atau kamu nonton Netflix dan sebagainya. Katanya udah nyampe, kamu turun. Ya, terus setelah turun emangnya nggak usah parkir, gitu kan ya? Ya, dia parkir sendiri. Tapi parkir itu merupakan hal yang buruk. Jadi dia nggak parkir, dia pergi ambil penumpang yang lain. Paham? Ini katanya mobil kamu sesuai dengan petunjuk kamu deh ya pasti ya. Jadi dia pergi ambil penumpang lain dan penumpang lain itu bayar. Bayar. Bayarnya digital pasti ya, bayarnya digital ya. Bayarnya kayak ke mobil itu. Tapi yang ngambil duitnya adalah kamu. Kebayang guys? Kebayang nggak? Tuh imajinasi nyampe nggak sampai sono? Ini salah satu penerapan AI. Ayo dong. Air kebayang nggak? Kebayang, Pak. Ya kan? Ya. Jadi kalau yang di masa yang akan datang nih, entah 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, tapi kalau saya tafsir, mestinya sih 10 tahun lagi. Ya. Pada saat kamu beli mobil, beli mobil gitu ya, kamu bisa suruh mobilnya jalan sendiri semua. Termasuk apa dulu nih ya? Termasuk katanya lagi mau isi bensin.
isi tenaga atau isi energi atau isi listrik gitu ya. Dia jalan sendiri. Ya, jalan sendiri ya, ingat ya. Termasuk dia katanya lagi ada rusak. Ngerti, ada rusak. Ada spare part yang rusak ya. Dia akan jalan sendiri. Bukannya kamu pergi naik mobil atau suruh supir kamu pergi ke satu tempat untuk katanya di servis dulu 2 hari terus baru balik lagi baru kamu punya mobil, benar. Bukan kayak gitu ya. Dianya akan pergi sendiri. Ya. Terus pagi-pagi kalau kamu mau pergi kerja ya, dia akan siap datang ke depan pintu dari depan pintu rumah kamu. Oke. Pada saat kamu itu udah keluar dari rumah ya, dia itu akan bukain pintu buat kamu. Ngerti nggak bukain pintu buat kamu? Berarti kamu nggak usah ceklek-ceklek gitu atau pencet-pencet remote gitu tuh nggak usah gitu. Dia akan buka pintu buat kamu. Ya, karena dia udah langsung kenal wajah kamu, ya kamu yang akan masuk dan sebagainya gitu ya. Terus setelah masuk ya kan kamu biasanya mesti kasih tahu ke kemana kan ya. Itu udah nggak usah lagi, dia udah tahu bahwa rutinitas kamu adalah ke kantor. Ya. Habis itu kamu juga nggak liatin jalanan tuh. Kamu udah lagi baca koran, udah lagi meeting, katanya udah lagi Zoom meeting dan sebagainya. Bayangin berapa bahaya kalau kamu itu lagi di mobil tapi kamu Zoom meeting. Ya, kan kamu mesti nyetir. Nanti kalau ketabrak gimana? Masih kedengeran nggak guys? Kedengeran, Pak. Kedengeran. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih. Jelas. Tapi di zaman 10 tahun yang akan datang nih ya, menurut saya ya, tafsiran saya ya, itu kamu naik mobil udah langsung meeting nge-zoom lah dan sebagainya. Ya, itu mobil terus sampai ke kantor kamu misalnya. Ya, terus kan kamu turun kan, ya, mesti parkir kan, itu nggak usah. Itu mobil akan jalan sendiri dan dia udah ada orderan lanjutan. Si siapa katanya pengen dijemput, si siapa dan sebagainya. Pada saat orderan itu terjadi, kamu pun misalnya saya order gitu ya, itu langsung saya tahu bahwa itu mobil akan datangnya kapan. Dan itu bukan mobil saya gitu loh. Ya, karena itu bukan mobil saya, jadi pada saat saya masuk itu saya mesti bayar gitu ya. Bayar apa susahnya sih, Gojek GoPay gitu kan ya. Pencet, kamu udah bayar gitu loh ya. Terus habis itu nanti datang orangnya, nanti dianterin gitu loh. Ya kan ya. Gojek GoPay sekarang udah kayak begitu sih ya. Grab gitu-gitu semua udah kayak gitu juga. Ya. Nah, waktunya kamu pulang kerja, mobil udah standby lagi. Ya. Kebayang ya. Oke. Saat ini terobosan-terobosan yang agak super ke arah sana ya masih di Amerika Serikat ya, sama di Cina ya. Itu Tesla ya, atau Uber yang Uber yang di Amerika juga udah seperti itu atau menuju ke sana. Nggak secara keseluruhan seperti yang saya katakan, tapi udah menuju ke sana. Ya. Bagaimana yang terbang-terbang? Ngerti terbang-terbang? Terbang-terbang berarti bukan di jalanan seperti ini nih, tapi terbang-terbang kayak helikopter begitulah ya. Jadi kamu dijemput dari rumah ke kantor itu terbang-terbang gitu loh. Ya, itu seperti apa? Schedule dan sebagainya itu udah omongannya keras ke arah sono lah ya. Benar-benar kayak gitu, udah kayak gitu apa enggak, saya nggak bisa ngomong pasti ya, tapi udah ngomongannya keras ke arah sana. Oke guys, itu zaman-zaman yang kita akan hadapi setelah 10 tahun kemudian. Bukan kamu yang bikin juga, pokoknya itu akan terobos di lapisan masyarakat ya, sampai akhirnya menjadi normalnya orang-orang hidup. Berarti orang nggak pikirin lagi, ini biasa kok, apa hebatnya, ini mah biasa gitu. Orang udah nggak pikirin lagi. Kamu pegang-pegang handphone kemana-mana kan, ya. Terus WA call ke papa, mama, suami gitu ya, video call gitu-gitu semua ya. Coba 10 tahun yang lalu kamu ngomongin gitu ya, mana ada yang percaya begitu? Ya kan? Oke, saya lanjut aja. Nah, ini lebih susah diceritainnya. Kalau ini gampang ya, kita imajinasi juga nyampe gitu loh ya. Kalau ini lebih susah ya. Ini ekosistem kita sebut.
Ya, landscape ekosistem kita. Ya, berarti kalau kamu ada sebuah perusahaan atau ada sebuah usaha gitu ya, itu hal-hal yang berkaitan yang kamu harus perhatikan. Biasanya orang tahu bahwa kamu harus bisa memperhatikan kamu punya pelanggan. Itu betul dong. Kamu yang lain-lain berapa jelek pun, kalau pelanggan kamu tetap belanjanya sama kamu survive. Tapi kamu apa-apanya sebagus apapun, tapi customer kamu nggak pernah pengen belanja sama kamu lagi, kamu bangkrut. Ya, customer datang, dia belanja, kamu dapat keuntungan untuk kamu punya sustainability, kamu punya keberlangsungan, kamu bisa tiap hari tetap jalanin hal-hal ini, ya sampai kamu nggak ada customer, berarti kamu stop, kamu bangkrut. Customer penting ya. Ya, tapi di zaman sekarang nih, liatin customer aja nggak cukup. Mesti liatin customer punya customer. Ngerti ya? Ya. Jadi kayak seperti di Raharja, customer siapa? Mahasiswa. Ya. Kalau gitu kita khusus layanin mahasiswanya aja, titik cukup gitu. Ya, orang bilang nggak cukup. Ya, mahasiswa punya sanak saudara, mesti kamu bisa perhatikan. Mahasiswa punya teman, itu mesti kamu bisa perhatikan kalau kamu mau sukses. Itu namanya customer punya customer, ya. Customer punya kerabat lah, termasuk ya customer itu punya pelanggan lagi dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya di sebuah arti yang lebih luas itu merupakan seperti kayak itu. Ya. Dan kamunya ada di industri ini. Ya, berarti misalnya kamu jualan kue, berarti kamu ada di industri kue. Kalau kamu jualan roti, kamu itu ada di industri roti. Ya, industri kamu harus kamu perhatikan. Ya, pesaing kamu lah ibaratnya. Ya, itu harus kamu perhatikan. Kalau dulu hanya sampai di situ saja. Kalau kamu jualan roti, berarti kamu harus bisa perhatikan pesaing-pesaing yang jualan roti juga. Udah itu aja. Lalu kalau misalnya sebelah kamu rotinya katanya ada yang canggih, bisa segi 6, kamu buru-buru bikin yang sama, yang bisa segi 6 juga rotinya gitu loh. Karena kamu memperhatikan pesaing kamu. Tapi ternyata di zaman sekarang ini, kalau kamu hanya memperhatikan pesaing kamu aja, itu nggak cukup. Kamu akan kalah dan kamu akan bangkrut. Gitu loh ya. Kamu harus bisa memperhatikan pesaing-pesaing yang di industri yang sebelah-sebelahan katanya. Tapi sesungguhnya di seluruh industri sih kamu harus perhatikan ya. Jadi kalau kamu memperhatikan industri Grab dan sebagainya, pada akhirnya kamu walaupun lagi jualan roti yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Grab gitu ya, tapi ternyata sangat berkaitan pada saat kamu membutuhkan fasilitas Grab untuk mengantar kamu punya roti ke customer kamu. Ya. Di mana kamu bisa memperhatikan sekelilingnya, Grab hanya salah satu contoh gitu ya. Kamu akan lebih menang dengan pesaing-pesaing kamu yang lain yang belum bisa memperhatikan apa yang kamu memperhatikan. Itulah kira-kira ya. Itu ekosistemnya. Ya. Jadi kalau sebagai contoh saya itu di Alpha Incubator lagi menciptakan banyak startup dan sebagainya, ya, itu harus seperti apa yang nantinya bisa sukses? Nantinya bakal bisa sukses. Tetap nggak ada jaminannya bisa sukses ya. Itu kamu mesti bisa memperhatikan ekosistem. Ya. Dan ceritanya panjang lagi. Saya nggak cerita lagi, sampai di situ aja ya. Terus kita lagi ngomongin tentang CEO yang di sebelah sini. Agendanya CEO. CEO artinya pemimpin dari perusahaan, pemimpin utama dari perusahaan itu, pucuk pimpinan lah, pimpinan yang paling top lah gitu ya. Kerjaannya udah beda banget ya. Dulu punya CEO sama sekarang punya CEO udah beda banget. Dulu harus bisa memperhatikan apa-apa dan sebagainya, dan sekarang yang harus bisa diperhatikan itu juga sudah beda banget gitu loh ya. Yang harus diperhatikan oleh CEO yang zaman sekarang yang lebih utama ya merupakan continual innovation ya, berarti bagaimana inovasi yang terus menerus ya. Biasanya pemimpin yang kayak gitu katanya apa, ini mah pemimpin yang plan berubah-ubah terus, baru kemarin bilang kayak gini, hari ini katanya beda lagi gitu. Padahal maksud dia adalah continual innovation
gitu loh ya. Nah, bagaimana kita hati itu bisa bersatu, memahami dan mendukung pimpinan untuk supaya perubahan-perubahan itu yang merupakan continual innovation. Berarti ada sesuatu perubahan-perubahan lagi di kemudian hari, kita coba mendukung dan memahami dulu daripada udah kesel duluan gitu loh. Ya. Terus customer engagement. Ya, apa bedanya kalau kita memperhatikan customer dengan memperhatikan customer punya engagement? Ada yang mau coba? Jadi saya nggak ngomong sendiri-sendiri terus. Ya, ya. Jadi kamu harus memperhatikan customer. Jawabannya bukan itu saja. Kamu harus bisa memperhatikan customer engagement. Itu artinya apa? Ayo, ada yang mau coba? Tunggu ya. Saya ya Fitra katanya mau coba ya. Jadi kasih kesempatan memperhatikan itu Prof, customer sebagai pengguna media sosial ya kali ya. Kalau menurut saya lebih ke validasi produk sih. Jadi kita membuat suatu produk, terus ditawarkan ke customer. Nah, hasil penilaian customer seperti apa gitu. Menurut saya lebih ke sana sih. Oke. Karena Vita jadi mengukur ya, konsumen itu mengukur produk yang dihasilkan ya. Iya, jadi sebenarnya customer ini memerlukan nggak, butuh nggak dengan semacam riset pasar lah itu, riset pasar untuk mengetahui pengguna daripada produk. Perlu apa enggak? Perilaku konsumen sebenarnya. Ya, coba Fit. Ada ya. Coba Fit. Jadi customer engagement dari pandangan Fitra adalah di sini kan udah jelas banget ya, punten Pak, si agenda. Oke. Di slide 11. Nah, gini. Di sini kan CEO agenda ya, berarti kan artinya adalah Fitra sebagai CEO berarti harus memperhatikan dari si customer itu. Misalnya si customer itu bukan dari segi customer-nya aja, tapi dari segi trennya. Misalnya trennya sekarang lagi zaman-zamannya listrik semuanya bukan dari PLN, tapi dari renewable energy. Ya berarti kan kita memahami apa dari kebutuhan dari si customer-nya. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana kita bisa saling berkoneksi dengan si customer-nya. Jadi misalnya contohnya seperti Fitra sebagai CEO, terus Vio lagi butuh nih untuk renewable energinya seperti apa. Jadi Fitra coba berinteraksi atau berkomunikasi dengan Vio. Vio gimana kalau renewable energy yang Fitra dari Fitra seperti ini, menurut Vio mau nggak kayak gitu. Jadi ya ada interaksinya Pak, karena kan untuk perusahaan itu bisa sustainability juga tergantung dari si customer engagement tersebut seperti itu. Lalu ini cuma customer engagement doang kan ya Pak ya? Ya, cukup customer engagement aja. Ya, cukup Pak. Itu dua hal menurut Fitra. Oke. Tili nambahin boleh nggak Pak? Boleh Tili, mangga. Kalau dari pandangan saya itu belum tepat, tapi nanti saya lagi pengen jelasin apa yang menurut pandangan saya tentang customer engagement ya. Tapi kalau Tili mau ngomong dulu, silakan Tili. Halo Tili. Halo, putus nggak? Bisa dengar suara saya? Halo Pak, jelas Pak. Ya Tili, mangga. Ya, kalau menurut pandangan saya ya Pak, kalau customer engagement itu dilihat dari consumer-nya gitu Pak. Jadi sebenarnya customer engagement itu adalah manifest bagi perusahaan berdasarkan dari perilaku pelanggan terhadap merek ya. Tapi di luar dari pembelian Pak. Di luar dari pembelian yang dihasilkan gitu. Jadi misalnya
dari motivasi individu perilaku pelanggan, Pak. Jadi misalnya dari mouth to mouth gitu. Jadi misalnya produk ini dikenal dari interaksi pelanggan dengan pelanggan, misalnya contoh gitu Pak. Kalau di Tokopedia atau Shopee gitu kan, di situ kan ada kolom komen tuh Pak. Nah biasanya di situ consumer bisa saling berinteraksi. Jadi kita melihat value suatu produk tidak hanya dari deskripsi dari perusahaan itu, tapi kita kan juga kadang-kadang mau beli lihat komennya dulu atau lihat rated atau starsnya gitu kan. Wah ini starsnya banyak, wah ini rate-nya bagus gitu kan. Berarti bagus dong gitu. Jadi menurut Tilly sih pemahamannya lebih ke situ Pak. Jadi rekomendasinya dari interaksi antar konsumen gitu. Tapi di luar dari pembelian itu Pak. Jadi penilaian yang di luar dari angka pembelian dari apa sih maksudnya perusahaan gitu Pak. Itu aja sih Pak. Ya siap. Terima kasih Bapak. Ya, thank you Tilly for your wonderful explanation. Jadi sebenarnya kalau saya nilai ya itu Tilly lebih mengena sih ya, lebih mengena dia punya pemahaman terhadap customer engagement. Karena ini direkam, nanti kalau kalian ingin dengar kembali apa yang Tilly katakan, itu juga bisa dengar lagi gitu untuk ngertiin. Yang saya pahami gitu ya, yang UR pahami nih ya, berarti UR ingin pahaminya down to basic, secara sederhana. Itu kalau Tilly punya pemahaman itu lebih tingkat tinggi punya, ya. Tapi pemahaman basicnya apa gitu loh ya. Nah, saya ingin katakan bahwa engagement itu sama dengan waktu, waktu, ya. Saya jelaskan lebih lanjut. Setiap orang dalam satu hari diberikannya 24 jam, nggak lebih, nggak kurang. Dengan adanya manusia sedemikian banyak, misalnya ada 1 miliar, kamu kalikanlah 24 jam kali 1 miliar, itulah waktu-waktu yang ada di dunia ini. Yang namanya industri sekarang ini berebutan waktu kamu. Ya. Jadi kalau bisa kamu itu sepanjang hari nyantol di situ. Itu namanya engagement. Berarti kalau kamu orangnya Facebook dulu, bangun tidur langsung buka Facebook, terus main Facebook terus sampai sore. Ya, sampai kamu punya orang tua marah-marah, ya. Gimana sih anak gua mainnya Facebook dulu? Nah, berarti Facebook punya engagement kuat sekali. Secara sederhana apa? Yaitu waktu kamu disita. Secara tingkat tinggi apa? Yaitu yang Tilly ngomongin. Orang itu nanti tulis apa, terus habis itu kita bisa baca reviewnya, habis itu bisa apa, itu semua karena customer ingin berinteraksi dengan kamu. Jadi sudah dikatakan oleh semua teman-teman yang ada di sini bahwa kita lagi pentingin interaksinya. Ya, interaksinya. Lebih banyak interaksi berarti lebih banyak engagement. Salah nggak? Ya enggak, itu paling benar. Gitu loh ya. Tapi coba saya ingin nunjukin sudut pandang yang beda nih. Bukan interaksi nih sudut pandang saya nih. Sudut pandang saya adalah waktu, time. Ternyata dia itu lagi mau menyita waktu kamu. Ya. Kalau kamu pacaran, ya, pacaran yang berhasil gitu ya. Tanya saya nih, tanya UR, Pak, pacaran yang berhasil apa sih? Saya jawabnya, pacaran yang berhasil adalah pacaran yang engagement-nya tinggi. Itu artinya. Kalau tanya Tilly bisa bilang, itu artinya interaksinya harus tinggi, harus banyak. Kalau tanya UR akan jawabnya, itu berarti kamu harus spend a lot of time with him, or with her. Berjam-jam sama dia terus. Berhari-hari sama dia terus. Berarti engagement-nya tinggi. Ya. Pacaran yang nggak berhasil apa? Ya, saling nggak peduli. WA aja nggak mau. WA aja 3 hari baru dijawab. Saya WA, halo yang apa kabar? Pagi WA, malam baru dijawab. Itu berarti apa? Itu berarti engagement-nya rendah. Ya. Baru ngomong langsung jawab. Jawabnya juga nggak pendek-pendek, jawabnya panjang-panjang. Banyak emoticon dan sebagainya gitu ya. Kan emoticon tetap butuh waktu kan untuk pencet untuk cari-cari emoticon gitu dan sebagainya. Nah,
engagement itu yang membuat kita punya relationship berhasil. Relationship berhasil aja butuh engagement. Dalam arti kata, the basic is time, waktu. Ya, industri juga sama, usaha juga sama. Di mana kamu bisa dapetin customer kamu punya engagement, berarti customer kamu seharian mikirinnya lu melulu. Kamu melulu yang diperhatiin. Kamu melulu yang diomongin. Nah, lu pasti menang. Gitu loh. Itu namanya customer engagement. Berarti di zaman sekarang, apalagi di zaman digital ya, di zaman digital, itunya semua bisa diukur. Ya, jadi kalau kamu masuk ke Facebook, terus kamu online terus, tapi kamu nggak pencet-pencet, kamu nggak ngapa-ngapain, itu pun diukur oleh Facebook. Terus kamu pencet-pencet, itu diukur juga oleh Facebook. Terus kamu pencetnya berapa kali dalam satu hari, diukur juga oleh Facebook. Terus kamu hari ini dan kemarin kenapa hari ini jauh lebih dikit, diukur juga oleh Facebook. Pencetan-pencetan, ngerti nggak? Klik gitu, pencetan-pencetan, itu semua diukur. Itu semua adalah kamu punya engagement ke Facebook. Tili bilang itu interaksi. Saya bilang itu waktu, time. You have to spend a lot of time in Facebook. Oke. Coba kita lihat kebiasaan UR. UR, Facebook nggak pernah pegang. Berarti setahun, 2 tahun, 3 tahun itu tuh nggak pernah pegang Facebook. Berarti perusahaan Facebook itu udah paling kesel sama UR karena nggak pernah pegang Facebook. Ya, dia lagi cari-cari siapa gitu yang customer dia yang harus dia hargai, dia jaga gitu karena dia pegang Facebook terus. Oke, itu engagement namanya. Kedua, Instagram, boleh bilang UR juga nggak pernah pegang. Ya, terus TikTok, ya lumayan. TikTok itu UR lumayan. Berarti kalau UR lagi santai, lagi nggak ngapa-ngapain, itu pasti buka-buka TikTok. Ya, berarti TikTok berhasil dapetin saya punya engagement. Kalau Tili bilang, berarti berhasil dapetin saya punya interaksi. Kalau saya bilang, berhasil dapetin saya punya waktu, time. Iya kan? TikTok ternyata berhasil banget. Facebook kenapa sahamnya turun drastis? Katanya gara-gara TikTok. Katanya gara-gara TikTok. Lalu kalau dibilang gara-gara TikTok, emang TikTok apain? Ya, TikTok emang apain Facebook? Ya, TikTok itu engagement dari Facebook pindah ke TikTok. Apa sih itu engagement? Pilih, apa sih itu engagement? Itu interaksi, Pak. UR, apa itu engagement? Itu namanya waktu, Pak. Ya, waktu yang katanya di Facebook itu dia kali berapa, akhirnya dia dapat berapa miliar waktu, itunya turun, pindah ke TikTok. Langsung sahamnya turun. Loh, kalau gitu engagement adalah saham dong. Kalau gitu engagement adalah duit dong. Ya, mau nggak mau. Sorry aja. That's the way it is. Ya, jadi dari cerita-cerita kita ini, tolong bisa ngertiin ya bahwa engagement gila penting banget. Ya, lalu kalau di kelas ini kamu tanya, jadi di kelas ini kalau mau dapat nilai bagus gimana? Gitu ya. Ya. Jawaban UR engagement. Ya. How you spend time with this class? How much? Berapa banyak ya yang harus di spend time? It's up to you. Gitu dong. Masa saya mesti hitungin bahwa harus 120 jam gitu dan sebagainya. Semua pada teriak dong. Saya sampai bilangnya, it's up to you. Ya, seperti kamu lagi mau pacaran, ya, engagement kamu harus tinggi kalau kamu mau berhasil. Ya, kalau enggak dia akan pindah ke orang lain. Gitu loh. Jadi itulah tentang customer engagement. Seberapa penting kalau kamu nanya UR bilang penting banget gitu loh ya. Kalau kalian, berarti kalian harus renungkan dulu, apa benar CEO punya agenda saat ini yang utama malah merupakan customer engagement, itu apa benar gitu. Lalu kalau kamu jago, kamu tulis dalam sebuah sebuah kritik ya, terus kamu publish ya bahwa menurut saya salah itu.
customer engagement sebenarnya nggak penting. Karena begini alasannya gini, terus kamu publish di publikasi Scopus atau apa dan sebagainya, ya lu jago, gitu loh. Oke, waktu masih ada, tenang. Nah, oke. Jadi omongan yang menarik ya. Jadi kalau untuk apa? Untuk SC ya saya kasih ke si ini deh, si siapa tuh? Si Tiri deh. Ya. Jadi, terima kasih Bapak. Iya. Oke. Saya buat Pagi Pak, boleh tanya? Untuk boleh, mangga penjelasan. Lanjut ya tentang engagement. Langsung aja, saya bisa sambil dengar. Saya Sohid Pak. Nah, Ya. saya tanyakan, ketika ada perubahan di customer dan juga ada perubahan di pesaing, mana yang harus lebih dahulukan? Apakah kita harus ngejar teknologi pesaing atau kebutuhan dari customer? Oke. Pertanyaan yang menarik, yang sebenarnya susah dijawab, ya. Tapi untuk itu saya coba ulangin dulu pertanyaan kamu, ya. Dari customer sama pesaing, ya, yang mana yang harus lebih dipentingkan? Berarti kita punya resource, kita punya energi, kita punya tenaga, harus kita tuangkan kemana? Ya, ke customer punya kepentingan atau mengejar pesaing punya teknologi gitu ya. Pesaing punya teknologi berarti, wah pesaing gue udah maju kayak gini. Waduh, udah ada roti yang segi 6. Gimana dong? Gitu ya. Gue mesti kejar nih. Tiap hari mikirin tentang roti yang segi 6 gitu. Malah customer aku terbengkalai gitu ya. Jadi itu kita harus mikirin yang mana gitu ya. Oke. Iya, Pak. Gitu kan ya? Ya, betul Pak. Ya, itu susah jawabnya, dan saya berusaha jawab walaupun sekarang yang ada di dalam otak saya berasa bahwa itu bukan jawaban yang paling baik dari apa yang kamu tanyakan gitu ya. Pada akhirnya kita harus tahu ujung-ujungnya apa. Ujung-ujungnya dari segala kegiatan apapun back to ekonomi gitu ya. Ekonomi itu artinya apa? Kamu dapat duit karena kamu mata duitan, karena duit itu untuk kamu hidup gitu ya. Hidup berarti dapur ngebul, keluarga dinafkahi gitu ya. Lalu pendidikan anak itu terjamin, bla 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 dan sebagainya, itu yang kamu pikirkan. Ya, berarti pemikiran orang secara keseluruhan di dunia ini adalah ekonomi. Gitu kan ya. Kenapa negara berantakan dengan demo dan sebagainya? Ekonominya nggak bagus, ya, semuanya pada lapar, gitu loh, ya. Jadi ekonomi itu dan nomor satu. Artinya kamu lagi kuliah sekarang juga ujung-ujungnya adalah ekonomi, karena kamu ingin hidup yang lebih baik, gitu loh, ya. Terus pada saat kamu lagi usaha pabrik roti, bikin roti dan sebagainya, itu juga ujung-ujungnya adalah ekonomi. Yang tadi saya katakan bahwa customer adalah kunci dari ekonomi, karena adanya customer baru kamu dapat profit gitu loh, ya. Adanya pesaing itu belum tentu mempengaruhi kamu banyak gitu loh, ya. Kalau misalnya ada roti yang segi 6 di pesaing kamu tinggal tungguin aja, nanti roti yang segi 6 itu nggak laku, ya. Terus abis itu dia itu udah capek-capek, kehabisan tenaga, ujung-ujungnya habis duit juga, karena research and development itu butuh duit, ya. Akhirnya kamu lebih menang walaupun kamu nggak ngejar dia punya teknologi, ya. Sebaliknya, kalau kamu nggak peduli gitu loh, dia gua nggak peduli, dia gua nggak peduli, tiba-tiba dia itu lebih maju dan dia itu akan makan customer kamu juga, ujung-ujungnya ke customer lagi, ya. Jadi customer kamu akan shift ke dia gitu, nggak mau makan roti kamu lagi dan akan makan roti dia, customer lagi kan, ya, yang dia ambil kan. Kamu rusak, berarti kamu kena disrupsi. Mungkin kamu nggak peduli tentang online kirim-kirim gitu ya, tapi tetangga kamu peduli tentang online kirim-kirim. Pada saat customer kamu datang mau kirim ke rumah, kamu langsung
bilang nggak bisa. Pokoknya roti roti paling enak dan nggak bisa kirim ke rumah gitu. Titik. Gitu. Semua kamu gitu-gituin, ternyata pesaing kamu lebih ada teknologinya, lebih bisa kirim-kirim dan sebagainya. Akhirnya suatu hari setelah 1 tahun 2 tahun kamu berasa, kok gue jadi sepi ya? Yang tadinya gue jauh lebih bagus, pesaing gue payah, tapi sekarang guanya jadi payah dan pesaing gue jadi bagus. Kenapa ya? Baru telusuri dan sebagainya. Oh, ternyata aku mengabaikan dia punya teknologi. At the time too late. Ya, abis itu kamu siap bangkrut ya begitu. Pada saat itu kamu udah benar-benar too late gitu loh. Ya, jadi dibilang kamu itu nggak penting juga salah karena perkuliahan ini adalah tentang itu tuh ya, digital disruption and digital leader. Ya, kamu nggak peduli ya, suatu hari kamu rusak. Walaupun itu juga bukan jaminan. Ya, pada saat tetangga kamu peduli, itu pun jatuh bangun, ngerti nggak? Kadang-kadang setelah capek-capek malah tambah payah gitu loh. Itu bisa juga gitu loh. Tapi zaman sekarang merupakan seperti itu. Ya, kesimpulannya dari jawaban saya adalah ya lu mesti customer duluan for sure. Ya, tapi you juga nggak bisa ignore itu teknologi yang jalan. Paham guys? Ya, paham Pak. Semoga bagus ya. Kalau bagus mesti kasih tepuk tangan dulu supaya saya semangat gitu. Ya. Oke, thank you. Oke, saya lanjut lagi karena waktu terus-menerus tinggal dikit ya. Saya satu slide juga ngomongnya panjang, semoga tetap menarik gitu ya. Nah, sekarang kita lagi pengen ngomongin proses optimization. Jadi kita mesti sedikit sadar dulu, katanya 3 ini yang paling bagus. Katanya 3 ini yang paling jago. Tentu penting banget dong. Tapi aku pengen ngerti ini tentang proses optimization itu sebenarnya apa. Ya, ada yang mau coba juga ini proses optimization? Kok bisa begitu penting gitu ya? Lalu kalau yang saya jelasin itu benar nggak menggambarkan bahwa itu penting? Nah gitu. Siapa yang mau coba? Ayo. Saya coba Pak. Ya. Terus Wahid, mangga. Kalau proses optimization itu lebih bagaimana mencari suatu cara yang lebih efisien dan juga lebih murah agar meminimum budget. Betul. Betul. Proses optimization seperti itu. Karena selanjutnya kita akan ngomongin ini nih. Mana ya? Ini. Ya. Segala proses itu ada di sini nih. Ya. Saya itu ya waktu kuliah di UI S2 MTI juga ya itu ngomongin ginian aja bisa 1 semester nih ya ngomongin value chain nih. Oke. Tapi proses yang ada di sini ada primary activities, di sini ada supporting activities. Ya. Ini semua merupakan proses. Proses adalah sesuatu yang butuh biaya. Biaya artinya you have to spend time, you have to spend money, gitu ya. Mesti ada SDM-nya dan sebagainya, ya. Dan proses-proses ini yang berjalan ini, nih, untuk menghasilkan sesuatu. Sesuatu itu adalah nilai tambah, ya, added value ya, nilai tambah buat kamu punya customer. Ya, customer kamu happy, customer kamu beli. Ya, kalau dalam hal bikin roti, nilai tambahnya apa? Kamu bilang, kalau lu lapar, jadi kenyang. Itu nilai tambahnya. Ya, terus orang bilang, gue makan nasi juga bisa. Ya, terus lu bilang, tapi enak. Nasi biasa hambar, tapi kalau roti gue enak. Roti gue lebih enak. Nah, itu semua nilai. Ya, terus kadang-kadang roti enak aja nggak cukup, tapi mesti indah di mata gitu loh. Harus rotinya cantik gitu loh. Ya, itu juga sebuah value, sebuah nilai yang saya jual. Ya. Kalau dengan tetangga saya roti dia lebih enak sih. Tapi roti dia jelek. Ngerti nggak jelek? Apa jelek gimana sih? Nggak beraturan dia punya bentuknya atau gimana. Kalau roti saya cantik gitu loh, indah gitu loh. Ya. Akhirnya nggak tahu kenapa yang indah yang menang, bukan yang enak yang menang.
Ya, hal-hal seperti begitu ya. Tapi itu merupakan proses. Merupakan proses berarti kamu bikinnya cepat apa enggak, kamu bikinnya pakai mesin apa enggak, kamu dapetin bahan bakunya up and down apa enggak. Jadi kalau up and down berarti kamu punya makanan itu ntar enak atau enggak. Besok enak, besoknya lagi jadi enggak lagi. Itu merupakan proses. Ya. Optimization, yaitu optimization yang paling gila-gilaan adalah kamu latin itu. Maksudnya itu udah nggak dibutuhkan lagi. Gitu. Itu optimization yang lebih gila-gilaan. Contohnya begini, kalau kamu beli sebuah mesin, kalau kamu mau bikin roti, berarti kamu harus ada mesin panggang, harus ada mesin, ada meja untuk lipat-lipat, ada meja lagi untuk potong-potong, ada apa lagi dan sebagainya gitu ya. Nah, di dalam proses automation ternyata kamu beli sebuah mesin, pada saat kita lagi mau masukin adonan itu tinggal cemplung-cemplungin aja, nggak usah diaduk-aduk dulu. Jadi mesin aduk udah nggak usah beli. Gitu. Berarti itu proses optimization tuh, ya. Mesin aduk dulunya harus ada, sekarang udah nggak usah. Itu proses optimization, ya. Lalu pada saat keluar dari panggangan itu udah jadi, udah cantik, gitu ya. Berarti kamu udah nggak usah potong-potong lagi, udah nggak usah apain lagi gitu, udah nggak usah. Itu proses optimization juga, ya, yang membuat waktu lebih cepat, beberapa proses udah nggak usah lagi, ya. Nah, bayangkan kamu dengan sebelah kamu masih tradisional, tapi kamu udah canggih, ya kamu menang dari apa? Menang dari proses optimization. Sebaliknya, kamu masih tradi banget, sebelah kamu udah mesin-mesin yang canggih-canggih, kamu pasti gerah lah di toko itu, ya. Tiap hari ribut sama istri kamu gitu ya. Aduh, itu di sebelah itu udah beli mesin kayak gituan. Terus istri kamu bilang, tapi itu mesin mahal dan kita nggak sanggup untuk belinya. Udah ribut dari situ. Ya, itu lagi ngomongin tentang proses optimization. Ya, nah di skala-skala yang lebih gede, kayak perusahaan Coca-Cola, perusahaan Unilever dan sebagainya, itu beda lagi. Ya, dia punya proses-proses optimization, tapi itu harus senantiasa dilakukan. Ya, setelah itu dilakukannya berhasil, itu biasanya harga turun drastis. Yang dulunya katanya 25.000, tapi tiba-tiba kamu jualan cuma 12.000. Ya, jadi kamu lagi jualan roti nih, kamu harganya 25.000, dia harganya 24.000. Tapi karena kamu punya kemenangan optimization, ternyata kamu bisa 25.000 turunin jadi 15.000, turunnya drastis, gitu ya. Tetangga kamu kaget, kok dulunya 25.000 sekarang jadi 15.000, sedangkan gue masih 24.000 dan gue punya keuntungan juga pas-pasan dan nggak mungkin bisa menangin dia yang 15.000. Kalau gue ikutin dia 15.000, itu gue akan rugi dan bangkrut. Itu berarti dia lagi kalah dari sisi proses optimization. Maaf Pak, boleh tanya lagi? Oke, Mangga. Kalau misalnya kita menggunakan otomatisasi, pasti kan memerlukan budget yang lebih besar dengan menggunakan yang manual. Nah, kenapa harganya bisa murah gitu? Bukannya harusnya lebih mahal gitu. Terus kan ada biaya listrik, ada biaya maintenance yang nggak masuk ke dalam budget gitu. Maksudnya yang bakal nambah budgetnya gitu. Ya. Seharusnya beli mesin dan sebagainya itu merupakan sesuatu yang lebih susah gitu ya, lebih mahal gitu ya, malah ngebebanin gitu ya. Itu ngomongan juga nggak salah. Berarti kalau kamu ngeburunya gituan dulu ya, orang ada apa kamu adain apa gitu ya, pasti pertimbangannya ke arah situ juga. Mesinnya akhirnya lebih mahal loh. Akhirnya lu mesti pakai listrik loh, akhirnya mesti maintenance itu mesin loh. Jangan harap bahwa yang kamu kirain bisa menghasilkan ini malah jadi nggak bisa loh. Itu tentu ada di dalam apa ya, di dalam pertimbangan ya. Dan kalau kamu tidak mempertimbangkan itu, hanya semena-mena langsung tinggal terobos teknologi aja, kamu pasti akan rusak juga ya. Ternyata setelah beli lebih ancur-ancuran dan sebagainya, ya kan. Namun itu hanya dari satu sisi mata uang. Dari satu sisi mata uang lagi yang tadi saya ceritakan.
ya akan terjadi gitu loh. Kalau memang itu teknologi memang benar-benar harus diadain, ya, yang merupakan sebuah perubahan drastis, ya, yang kelemahan-kelemahannya bisa lebih diabaikan dan keuntungan-keuntungannya jauh lebih signifikan, yang seharusnya kamu ambil tindakan untuk ke arah teknologi itu, tapi kamu abaikan, nah itu bisa lebih ini, ya. Jadi yang Nur Sosnit bilang itu nggak ada salahnya. Jadi memang nggak semena-mena semua orang tinggal terobos teknologi aja karena ada pertimbangan-pertimbangan yang Nur Sohid katakan. Oke, ya. Jadi kurang lebih udah cukup selesai, ya. Kita ngomongin tentang ini, kita ngomongin tentang ekosistem, tentang CEO agenda. Belum lagi ngomong tentang talent and capability to drive growth nih, ya. Talent and capability to drive growth itu lebih ke arah SDM-nya, ya. SDM kamu yang kalau dia itu bergabung talentanya cuma segini, tapi ikut dengan kamu itu dia punya talenta tumbuh. Seiring dengan talenta dia tumbuh, kamu punya usaha juga makin bagus karena SDM kamu punya talenta yang tumbuh, dan itu harus bisa diperhatikan oleh CEO juga, ya. Talenta and capabilities to drive growth gitu loh, ya. Di zaman sekarang makin penting tentang talenta ini, ya. Kalau zaman dulu pokoknya lu taunya kerja gitu loh, ya. Apa lu nanti tambah bagus apa enggak emang gue pikirin, yang hal-hal kayak gitu kalau dulu. Kalau sekarang udah nggak bisa, ya. Ini pertemuan selanjutnya akan banyak ngomongin tentang S-curve analysis nih, ya. Kalau misalnya pada penasaran, coba banyak baca dulu sehingga bisa lebih banyak protes ke UR karena udah ngerti duluan gitu loh, ya. Kalau baru pertama dengar gitu pasti nggak ada protesnya, ya. Ini S-curve analysis ini banyak kita gunakan di era-era teknologi ini nih, S-curve analysis nih, ya. Ini juga tentang S-curve analysis. Nah, ini tentang digital opportunities, berarti pada saat kamu lagi usahanya roti, ya, bagaimana ini semua ada pengaruhnya di kamu. Roti loh, ya. Tapi ini semua ada pengaruhnya. Itu gimana? Itu kita mau ngomongin satu persatu, dan ini juga ngomongannya pasti panjang lebar. Ya. Terus value chain ini juga kita akan kupas dengan lebih dalam apa-apanya gitu. Ya, ini juga masih tentang value chain, ini juga akan kita jelaskan dan sebagainya. Nah, saya juga sudah katakan bahwa di kelas business intelligence itu akan ada project, ya, itu akan ada hitung-hitungan. Tapi kamu harus perjuangkan karena ini penting, ya. MTI 16 nggak usah, ya, MTI 16 nggak usah. Tapi karena itu ilmu yang sangat bagus, saya anjurkan untuk ikutin aja yang namanya perkuliahan saya, ya. Nah, pada saat kita lagi bilang di sini nih, kita sebut business intelligence, business intelligence, gitu kan? Ya. Terus business intelligence apa? Business intelligence tools, ya. Terus business intelligence tools yang apa? Yang best, gitu ya. Best business intelligence tools, sudah klik ini, ya. Nah, di sini best, ya, best BI tools gitu-gitu ya, segala ya. Kalau enggak lebih kita gini deh. Nah, top 10. Top 10 business intelligence tools. Coba ya. Ya, di sini ya. Which business intelligence tool is the best? Orang juga bertanya kan, which business intelligence tools is the best gitu ya. Klik sini. Nah, ya. Di sini ada Power BI, ada ada Oracle, ada Micro, ada TIBCO dan sebagainya gitu ya. Yang mana? Oke, di sini ya, Best Business Intelligence Platform in 2022 ya. Di sini ya, Best Business Intelligence Platform in 2022 ya, gitu ya. Oke, nah di sini nomor 1 Microsoft Power BI ya, nomor 2 Tableau dan sebagainya gitu kan ya. Ya, di sini coba saya lihat ya. Tuh, 1 Microsoft Power BI gitu ya. Terus yang kedua
Tableau gitu-gitu ya. Ya, oke. Berarti di perkuliahan ini, di perkuliahan bisnis intelligence kita ini, kita akan mempelajari tentang Tableau. Paham ya? Kenapa harus Tableau? Toh Tableau ini menurut Google yang sekarang kita buka ini merupakan nomor 2 di seluruh dunia loh. Ya, untuk alat-alat bisnis intelligence. Nah, kita akan mempelajari tentang Tableau. Untuk itu saya kasih bocoran sekarang supaya kalian semangat. Sekian hari selanjutnya sampai kita pertemuan selanjutnya kamu udah lebih tahu dulu sebelum diajar-ajarin gitu loh. Ya. Gua itu nggak usah diajarin, gua udah tahu duluan gitu. Oke guys. Ini udah 10.02, saya akhiri ya pertemuan ini ya. Kita foto dulu ya. Stop share ya. Oke, Mangga, siapa yang foto? Yo guys, foto guys. Ini slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Oke. Thank you guys. Have fun. Selanjutnya bakalan lagi banyak liburan ya, Enjoy your holiday ya. Ya, thank you Pak. Thank you. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wer. Terima kasih Pak Wer. Ya, kalau sempet ya yang saya katakan itu kalian kejar tayang ya. Curi start ya, curi start dulu itu apaan sih gitu, curi start. Jadi bisa lebih pandai dari teman-teman sebangku inilah gitu. Oke. Tableau. Guys. Tableau ya. Oke. Nah, thank you guys. Bye bye. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.